Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United sudah membangun momentum bagus di musim 2022-2023 lalu, tapi melihat pergerakan para rival, Setan Merah diprediksi jalani musim yang sulit. Program penguatan skuad juga berlangsung cukup baik dengan perekrutan Mason Mount dan Andre Onana, meski juga agak terhambat dengan adanya proses penjualan klub oleh keluarga Glazer. Namun memperhatikan pergerakan para rival, MU diperkirakan akan menghadapi tantangan lebih berat musim ini. Mantan penyerang MU Teddy Sheringham melihat Liverpool dan Chelsea bakal tampil lebih baik ketimbang musim lalu. Ini sudah menjadi tugas ekstra buat MU yang sedang berupaya mengejar Manchester City dan juga Arsenal. Man United harus mulai secara reguler menantang untuk trofi-trofi terbesar. Di masa saya dulu, menangi Piala Liga dan finish ketiga tidak akan dirayakan. United harus kembali ke jalur mengejar hadiah-hadiah terbesar, ujar Sheringham. Manchester United perlu menaikkan level mereka. Mereka punya tantangan besar, bukan cuma untuk mengejar City tapi juga bersaing dengan Arsenal. Ini akan sulit. Liverpool akan membaik, Chelsea akan membaik. Saya juga ingin berpikir bahwa Tottenham bakal lebih baik, dan Brighton akan memberi masalah buat tim-tim besar juga. Saya rasa ini akan jadi musim yang sulit buat MU, ungkapnya. Manchester United harusnya beruntung West Ham United mau membeli dua pemain yang dijual, yaitu Scott McTominay dan Harry Maguire. Akan tetapi proses penjualannya masih dipersulit. Sky Sport melaporkan diskusi awal West Ham United dan MU menyinggung soal biaya transfer masing-masing pemain. MU hanya ingin menjual terpisah. Diskusi awal ternyata tidak berjalan dengan baik. Ada selisih harga yang besar menurut laporan tersebut antara permintaan MU dan penawaran West Ham. Tidak dijelaskan lebih detail soal selisih yang dimaksud. Yang jelas West Ham United harus menunda penawaran resmi karena hal itu. McTominay dan Maguire sebenarnya tidak masuk dalam skema Manchester United untuk musim 2023-2024. Oleh karena itu keduanya dijual. Laporan yang sama menjelaskan MU ternyata hanya ingin menjual McTominay dan Maguire dengan harga yang mahal. Keputusan ini diambil karena MU perlu dana tambahan untuk bisa belanja pemain di musim panas 2023. West Ham United sendiri berharap MU tidak memasang harga terlalu mahal. Jika masih kekeh, West Ham United justru akan mundur dari perburuan. Perburuan Manchester United terhadap Rasmus Højlund semakin mendekati klimaks. Striker Atalanta itu dikabarkan menyepakati kontrak 5 tahun yang disodorkan Manchester United. Beberapa waktu yang lalu, jurnalis spesialis transfer Fabrizio Romano mengklaim bahwa Manchester United dan Højlund sudah mencapai kesepakatan pribadi. Kini Romano memberikan informasi tambahan mengenai kesepakatan tersebut. Rasmus Højlund diklaim mendapatkan berkontrak berdurasi 5 tahun alias hingga Juni 2028 mendatang. Selain itu, Manchester United juga disebut memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak Højlund selama setahun. Opsi ini memang selalu disematkan MU di kontrak hampir semua pemain baru mereka. Manchester United dipercaya dalam pekan ini akan melepas tawaran resmi kepada Atalanta untuk merekrut Højlund, dan mereka berharap sang striker tidak lama lagi bakal merapat ke Old Trafford. Meski demikian, Romano mengklaim bahwa MU enggan membayar mahal untuk Højlund. MU akan berkata tidak jika Atalanta meminta bayaran senilai 90 atau 100 juta euro. MU diyakini hanya akan bersedia membayar Atalanta senilai maksimal 60 juta pound sterling untuk menggait Højlund, tak lebih dari itu. Anthony Elanga akhirnya menyelesaikan kepindahannya ke Nottingham Forest, dan Kapten MU Bruno Fernandes memiliki pesan untuknya.
Setelah menyelesaikan kepindahannya ke Nottingham Forest dengan biaya yang dilaporkan sebesar 15 juta euro, Anthony Elanga mengunggah video di Instagramnya yang menyoroti perjalanannya bersama Manchester United dan berterima kasih kepada para penggemar. Kapten yang baru saja ditunjuk, Bruno Fernandes, mengunggah ulang tersebut dan meninggalkan pesan untuk sang winger muda. Bruno Fernandes memberi keterangan pada postingannya, "Anak yang terbaik, @Anthony Elanga." Manchester United menelan kekalahan dalam laga keempat mereka di pramusim 2023-2024. Turun dengan pemain-pemain mudanya, MU kalah 1-3 dari Wrexham. Pertandingan MU versus Wrexham digelar di Snapdragon Stadium, San Diego, California, Amerika Serikat pada hari Rabu 26 Juli 2023. Satu gol MU dicetak oleh Mark Jurado pada menit 45+6. 3 gol Wrexham diciptakan oleh Elliot Lee pada menit 29, Aaron Hayden pada menit 36, dan Sam Dalby pada menit 69. Berikutnya, MU akan menghadapi Real Madrid di turnamen pramusim Soccer Championship Tour 2023. Pertandingan itu akan dimainkan di NRG Stadium, Houston, Texas, Amerika Serikat, Kamis 27 Juli 2023. Klub Liga Inggris Manchester United menjadikan Randal Kolo Muani sebagai pengganti Harry Kane yang sulit diboyong pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Melansir dari Manchester Evening News, keputusan MU untuk mengalihkan pandangan ke Randal Kolo Muani lantaran masalah gaji dengan Harry Kane yang tidak menemui kata sepakat. Mau tidak mau, Setan Merah harus segera mencari opsi lain untuk memperkuat lini serang menjelang musim baru 2023-2024 nanti. Sehingga MU memutuskan untuk mencoba membajak pemain berusia 24 tahun itu dari Eintracht Frankfurt. MU sendiri setidaknya harus menggelontorkan uang setidaknya senilai 100 juta euro atau setara 1,6 triliun rupiah demi bisa memboyong Randal Kolo Muani ke Old Trafford. Erik ten Hag selaku sang pelatih juga diyakini bakal tertarik untuk mendapatkan Kolo Muani di skuad utama dan berduet dengan Marcus Rashford. Bursa transfer musim panas ini peluang Manchester United untuk mendapatkan Harry Kane bisa dibilang sangat kecil. Setan Merah pun disarankan menunggu hingga kontrak si pemain Tottenham Hotspur habis tahun depan. Di tiap bursa transfer kerap kali tersiar kabar bahwa MU menjadikan Harry Kane sebagai target utama mereka. Meski begitu, Tottenham beberapa kali pula menegaskan tidak akan melego penyerang andalannya tersebut jika tidak ditebus di angka 100 juta pound sterling atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Manchester United sendiri sebetulnya sudah berusaha menegosiasikan transfer penyerang timnas Inggris tersebut. Namun CEO Tottenham Hotspur Daniel Levy dikenal begitu alot dan cenderung menyulitkan upaya MU untuk mendapatkan Harry Kane. Mantan bomber Setan Merah Teddy Sheringham pun merasa Man United sebetulnya tidak masalah apabila sulit mendapatkan Harry Kane, khususnya pada bursa musim panas ini. Menurutnya, MU sebaiknya menunggu saja kontrak Harry Kane habis pada Juni 2024 mendatang dan mencoba mendekatinya lagi. Ya, Harry Kane memang masih terikat kontrak setahun lagi dengan Spurs, tapi Harry Kane sejauh ini masih enggan menambah kontrak lagi dengan pihak Tottenham. Manchester United berhasil mendatangkan Mason Mount pada bursa musim panas ini. Keberadaan pemain 24 tahun itu dianggap bakal membuat MU tidak mengalami banyak masalah walau bermain tanpa penyerang murni. Erik ten Hag cukup puas dengan keberhasilan mendatangkan Mason Mount dari Chelsea. Meski tidak cukup tajam seperti Erling Haaland di Man City, namun Mason Mount bisa menjadi solusi buat lini serang Manchester United. Gelandang serang berusia 24 tahun itu merupakan pemberi servis yang baik untuk pemain seperti Marcus Rashford, Jadon Sancho, dan Bruno Fernandes yang datang dari lini kedua. Selain Mason Mount, juga akan beroperasi banyak di area kotak penalti lawan. Kami kurang oke di area itu dan kami sadar kok, jadi pemain-pemain lain juga harus berkontribusi. Namun karena hal itu juga kami mencari kemampuan mencetak gol, ujar ten Hag.
Saya rasa dengan Mason Mount kami sudah punya pemain yang tidak cuma mampu mencetak gol, tapi juga capable menciptakan peluang dan bisa menempatkan pemain-pemain seperti Rashford ke posisi untuk bikin lebih banyak gol. Tapi sebagai keseluruhan tim, kami harus mencetak gol lebih banyak. Aksi keluarga Glazer yang terus mengulur waktu membuat pembelian Manchester United oleh Taipan Qatar Sheikh Jassim semakin tertunda. Situasi Manchester United semakin pelik manakala pembelian oleh Taipan Qatar Sheikh Jassim semakin tertunda. Pasalnya ada penghalang dari keluarga Glazer yang kemudian membuat MU belum jadi dijual untuk sementara waktu. Seperti dilansir Express, Manchester United bisa saja baru dibeli pada musim gugur nanti selepas bursa transfer musim panas 2023 usai. Pasalnya keluarga Glazer masih menimbang lagi tawaran yang diberikan oleh Sheikh Jassim. Selain itu juga masih ada negosiasi oleh Sir Jim Ratcliffe. Seperti yang sudah diketahui, keluarga Glazer memberikan bandrol senilai 6 miliar pound sterling untuk siapapun yang berniat membeli MU. Kabarnya Sheikh Jassim memang memberikan tawaran di angka 4 miliar pound sterling yang tentu saja berada di bawah harga yang diminta. Sebelumnya, jurnalis asal Italia Fabrizio Romano pun beberapa kali memberitakan soal penjualan MU. Romano menyebut bahwa proses penjualan MU kepada Sheikh Jassim masih berlanjut dan hanya terjadi di belakang layar. Bahkan pemilik MU yaitu keluarga Glazer dikabarkan hanya melakukan pembicaraan tanpa publikasi berlebihan di media. Kondisi ini membuat penjualan MU makin tidak terkontrol dan tidak lagi banyak tersorot oleh media. Ada banyak pihak yang berujar bahwa Sheikh Jassim dikabarkan hanya beberapa langkah lagi menjadi pemilik MU. Namun jika Sheikh Jassim tidak juga mengambil alih klub, MU belum bisa membeli banyak pemain baru di bursa transfer musim panas 2023 ini. Pasalnya ada ketentuan financial fair play yang kemudian menghalangi MU untuk melakukan belanja pemain.